Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur di pagi hari ini kita masih dipertemukan melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau baik bagi kami, setia menjaga dan memelihara kami hingga pada saat ini. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai ayat 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah aman di tangan gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Yohanes pasal 9 sampai dengan 10, pencuri di sini menunjuk kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, khususnya orang Farisi yang gagal menggembalakan umat Allah dengan benar. Para pemimpin agama saat itu seharusnya menggembalakan umat, tetapi justru menekan dan membebani mereka. Maka Yesus memakai gambaran yang sangat jelas dan dikenal oleh orang Yahudi, yakni gembala dan domba. Nah, kata mencuri, membunuh dan membinasakan menunjukkan proses perusakan total. Ini bukan sekedar kehilangan kecil, tetapi kehancuran hidup secara menyeluruh. Dan Yesus berkata bahwa pencuri datang melakukan hal-hal yang demikian. Mungkin kita tidak merasa dibinasakan, tetapi ketika damai hilang, ketika hati penuh kecemasan, ketika iman mulai lemah, disitulah pencuri sedang bekerja. Yesus membandingkan dirinya dengan pemimpin-pemimpin palsu, mereka yang memakai jabatan rohani untuk kepentingan diri sendiri. Secara lebih luas, bahwa ini juga menggambarkan kuasa dosa dan iblis yang selalu bekerja mencuri damai sejahtera, membunuh sukacita, dan membinasakan pengharapan. Lalu selanjutnya Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kata hidup di sini bukan sekedar hidup secara biologis, tetapi hidup ilahi, hidup yang berasal dari Allah. Dan berkelimpahan berarti melimpah, penuh atau meluap. Artinya bahwa Yesus tidak datang hanya supaya kita selamat nanti di sorga. Ia datang supaya mulai sekarang kita mengalami kualitas hidup yang berbeda. Hidup yang penuh makna, damai dan relasi yang intim dengan Tuhan. Hidup berkelimpahan bukan berarti tanpa masalah. Domba tetap berjalan di padang yang kadang berbatu. Tetapi bersama gembala, domba tidak kekurangan arah, tidak kekurangan perlindungan dan pemeliharaan. Dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata baik di sini memakai kata Yunani kalos, yang berarti bukan hanya baik secara moral, tetapi indah, mulia dan sejati. Yesus bukan sekedar gembala yang cukup baik, tetapi ia adalah gembala yang sejati dan sempurna. Yang membedakan Yesus dari gembala upahan adalah bahwa ia memberikan nyawanya. Ini menunjuk langsung kepada salib. Di kayu salib, Yesus benar-benar melakukan apa yang ia katakan. Ia tidak lari ketika serigala datang. Ia berdiri di antara kita dan hukuman dosa. Ia menyerahkan dirinya supaya kita memperoleh hidup. Ingatlah bahwa Yesus bukan pencuri. Berbeda, ia bukan datang untuk menambah beban kita, ia adalah gembala yang baik. Sebagai domba, kita memang lemah, domba mudah tersesat. Tetapi kabar baiknya bukan tentang kuatnya domba, melainkan tentang setianya gembala. Hidup berkelimpahan yang ada di dalam Yesus dimulai ketika kita mau mendengar suaranya dan mengikutinya. Bukan sekedar tahu tentang Yesus, tetapi berjalan bersama Yesus. Karena itu, biarkanlah Tuhan menuntun kita kembali kepada suaranya. Jangan biarkan hidup kita dicuri oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan.
Yesus datang bukan untuk mengambil sesuatu dari kita, tetapi untuk memberikan hidupnya bagi kita. Ia adalah gembala yang baik yang mengenal kita, memanggil kita dan rela mati bagi kita. Di tangan gembala seperti itu kita aman. Di dekat gembala seperti itu kita hidup, dan bukan sekedar hidup, tetapi hidup dengan berkelimpahan. Amin. Atas firman Tuhan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Sejenak kami boleh renungkan bersama. Tuhan memberkati, menjadi bahagian kami, mampukan kami menghidupi kebenaran-Mu setiap waktu. Berkati kami sepanjang hari ini, pelihara dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.